Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi al-munfaridu bil khalqi wa tadbir, al-wahidu fil hukmi wa taqdir, al-munazzihu fi kamali dhatihi anit tamthili wa taswir, al-alim ma fil qulubi wa dhamir, ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Saya ingin tahu banyak tentang Islam. Saya ingin belajar tentang akidah. Tapi apa yang harus saya tahu? Saya ingin belajar tentang tauhid, tapi banyaknya bicara tentang tauhid membuat banyak orang kadang bingung. Musta'inan billah, kita minta bantu pada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita menjelaskan apa yang mesti seorang muslim tahu tentang akidah, tentang tauhid, tentang imannya. Hari ini kita menjawab, pertama adalah apa itu iman yang harus dipahami, diketahui oleh seorang muslim atau orang yang ingin kenal tentang Islam. Iman bermakna adalah tasdiq, kata para ulama. Tasdik artinya apa? Membenarkan. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Yusuf, وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. Ya, surat Yusuf ayat ke-17. Ya. Dan tidaklah engkau membenarkan kami walaupun kami jujur. Kami orang-orang jujur. Ya. Musaddiqin. Di sini adalah mu'minin dimaknakan dengan musaddiqin. Artinya apa? Membenarkan. Membenarkan apa? Di sinilah kemudian makna iman di dalam Islam, di dalam agama kita diberikan makna khusus. Tadi itu makna secara bahasa ya. Dimaknakan secara khusus berarti iman dalam Islam itu adalah at-tasdiq bima ja'a bihir Rasulul Karim Muhammad alaihi salatu wassalam mimma ulima minad dini bid-darurah. Ya, au ma ashbahaha minal adillah al-yaqiniyah. Jadi iman yang dituntut atau yang mesti kita pahami selaku seorang muslim, selaku seorang mukmin adalah meyakini kebenaran atau membenarkan akan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang rasul yang diutus oleh Allah. Kemudian kita membenarkan dengan apa semua yang diajarkan oleh beliau, dari iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada hari akhirat, dan iman kepada qada dan qadar yang rukun iman yang kita tahu. Kita benarkan itu semua adanya, ya, dan segala yang diketahui dalam agama Islam yang sifatnya adalah sesuatu yang pasti, yang bersumber dari adillah al-yaqiniyah, dalil-dalil yang meyakinkan kebenarannya. Jadi iman seseorang itu nggak bisa kecuali didasarkan kepada bukti yang kuat, dalil yang nyata. Baik berasal dari Al-Quran, dari sunnah Nabi, begitu juga berasal dari dalil-dalil pembuktian secara logika ataupun empiris. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, kita dapatkan Jibril suatu ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni anil iman." Ya. "Akhbirni anil iman." Kabarkan kepadaku tentang iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Nabi menjawab, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhirat, dan juga beriman kepada qadar baik dan juga qadar buruk. 6 rukun iman yang kita tahu. Jadi 2 poin yang pertama kita pahami, saudaraku yang dimuliakan Allah, iman itu adalah membenarkan bahwa di sana Nabi Muhammad SAW telah diutus oleh Allah sebagai rasul membawa kebenaran. Lalu kemudian saya meyakini, membenarkan bahwa apa yang beliau bawa itu, ajaran beliau yang bawa itu adalah benar adanya. Maka dengan demikian, iman itu adalah mahalluhul qalb. Pembenaran itu, tasdik itu tempatnya dalam hati. Jadi iman itu urusan hati? Iya. Iman itu adalah urusan hati. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Baqillani. Ya.
Kata beliau yang meninggal pada tahun 403 Hijriah, merupakan daripada mutaqaddimin Ahlus Sunnah, ulama mutaqaddimin Ahlus Sunnah, beliau sebutkan annal iman at-tasdiq bil qalb. Sesungguhnya iman itu adalah iman mahalut tasdiq. Mahalut tasdiq itu adalah qalb. Tempat iman itu, tempat pembenaran itu adalah hati. Jadi iman itu adalah urusan hati, betul. Iman itu urusan hati, iman itu bersumber pada hati. Kemudian kenapa juga seseorang yang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadah, dia apakah dihukum seorang mukmin? Berarti mengucapkan dua kalimat syahadah itu adalah ikrar dengan lisan. Diikrarkan, dibuktikan bahwa apa yang ada dalam hatinya dia ucapkan dengan lisannya. Bahwa ucapan lisan itu mengekspresi apa yang ada dalam hati. Jadi dengan demikian iman itu dalam hati pertama, iya, tempatnya hati. Pembenaran itu dalam hati. Kemudian terbukti dengan lisannya. Selanjutnya al-amal bil arkan. Selanjutnya adalah dia mengamalkannya dengan seluruh anggota tubuhnya. Itu dia. Diamalkan dengan seluruh anggota tubuhnya. Itulah yang disebut dengan iman hati, lisan, dan juga arkan atau anggota tubuh. Seseorang tidak akan mampu berbuat sesuatu kalau tidak sesuai dengan hatinya. Nah, seorang yang munafik, apakah dikatakan dia seorang mukmin? Seorang munafik, arti munafik apa? Dia meyakini ini, dinampakkan itu. Ya, tidak sama antara hatinya dengan apa yang dia nampakkan dari luar. Seorang munafik, kita tidak mampu menilai apa yang ada dalam hati seseorang. Hanya Allah yang tahu apa yang ada dalam hati seseorang. Oleh sebab itu, masalah iman dalam hati itu memang Allah yang lebih tahu. Allah yang tahu kebenaran itu. Sedangkan kita melihat secara zahir, menghukum apa yang dia ucapkan, kemudian apa yang dia kerjakan. Apabila benar yang dia ucapkan, apabila benar yang dia kerjakan, kita katakan engkau seorang mukmin. Tapi bagaimana hatimu meyakini itu, maka itu urusannya kepada Allah. Dengan demikian kita paham? Iman yang harus kita tahu adalah seorang mukmin yang punya iman, dikatakan seorang mukmin itu adalah pada saat hatinya meyakini, kemudian lisannya juga mengikrarkan apa yang ada dalam hati, kemudian amalan tubuhnya juga anggota tubuhnya sesuai dengan apa yang dalam hatinya. Sinkron semuanya, linier semuanya, sama hati dan luar dalamnya sama. Itulah mukmin sejati, bukan seorang munafik. Dengan demikian, orang yang mengikrarkan dengan lisan, ya, untuk apa juga Ustadz dia mengikrarkan dengan lisan? Diikrarkan dengan lisan supaya kita bisa dalam urusan dunia kita hukum dia sebagai seorang mukmin. Apabila seorang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadah, kita katakan dia telah beriman, telah masuk Islam. Nah, lalu dengan demikian dia itu boleh menikah dengan seorang mukminah. Kemudian kalau seandainya dia meninggal ada terjadinya harta warisan. Kemudian kalau dia meninggal juga bisa dikuburkan di kuburan orang mukmin, karena orang kafir tidak boleh dikuburkan bersama dengan orang mukmin. Jadi amalan duniawi bisa berlaku pada diri seseorang apabila dia ucapkan, kemudian juga sesuai dengan apa yang dia kerjakan, juga bisa kita nilai dari luar. Lalu Ustadz, kalau seandainya, ada yang nanya nih, kalau seandainya seseorang misalkan dia menyimpan imannya dalam hatinya yang dinampakkan lain, gimana? Apakah dia seorang mukmin? Dia beriman dalam hatinya, tapi lisannya tidak dia ucapkan, kemudian juga dalam pekerjaannya juga tidak bisa kita nilai dia selaku seorang mukmin. Kita katakan dia mukmin indallah. Dia itu mukmin di sisi Allah, tapi enggak mukmin di sisi kita. Kenapa? Ya kita tidak tahu bagaimana urusan hatinya. Kita hanya bisa menilai dari sisi luarnya. Kalau dari sisi luarnya, nampaknya dia bukan seorang mukmin, dia tidak mengucapkannya. Nah, lalu bagaimana dengan seorang yang bisu? Seorang yang bisu dia bisa membuat bahasa isyarat yang menampakkan dia seorang mukmin, maka kita hukumkan dalam amalan dunia dia selaku seorang mukmin dengan bahasa isyarat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, iman itu adalah urusan hati, iya. Selanjutnya iman itu juga adalah merupakan dengan iman itulah seseorang akhirnya dia mampu untuk mengerjakan segala yang disuruh oleh Allah, dan
iman itu urusan batin, dan semua masalah rukun iman yang 6 yang disebutkan oleh Nabi itu semua kita lihat adalah urusan batin. Jadi iman itu urusan hati, maka perbaikilah hati kita, perbaikilah keyakinan kita. Jangan pernah kita mendustakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan apa saja yang difirmankan oleh Allah, dan segala yang diwajibkan dan segala yang dilarang Allah. Jangan pernah kita mendustakan. Karena mendustakan itu adalah lawan daripada iman. Inilah yang perlu kita pahami daripada iman. Wallahu a'lam wa nisbatul ilmi ilahi aslam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.